Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, kembali lagi di channel YouTube Andayu Berlian ya, yang hobi sekali berkebun bunga-bunga yang indah dan menawan seperti ini teman-teman. Halo, kebetulan ini sore-sore ini aku mau kembali mengecek tanaman hiasku, terutama jenis alokasia ya, karena seringnya di daerahku dan rumahku ini setiap hari hampir beberapa kali turun hujan ya sobat-sobat berlian. Nah, maka dari itu kita harus rajin-rajin mengecek tanaman hias kita, terutama tanaman jenis alokasia yang sangat sensitif sekali ya bila dia itu terkena guyuran air hujan teman-teman. Karena apa? Karena guyuran air hujan itu bisa saja membawa keuntungan, selain itu juga membawa kerugian untuk tanaman-tanaman kita ya, terutama karena di musim hujan itu biasanya teman-teman bermunculan hama-hama serta penyakit-penyakit pada tanaman hias kita ya, seperti ini ya contohnya tanaman alokasiaku. Kita cek dulu ya, ini kalian bisa mengecek baik media tanamnya ya seperti ini, kemudian cek juga kondisi daunnya serta batangnya ya, apakah itu terlihat layu, menguning, atau media tanamnya itu biasanya di musim hujan itu seringkali ditumbuhi jamur ya teman-teman, seperti ini ya, bisa kalian lihat. Nah, ini tumbuh jamur di media tanam alokasia yang sering diguyur hujan karena terlalu lembab, yaitu kelihatan hitam-hitam. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini muncul jamur di media tanamnya alokasia ya, akibat seringnya intensitas hujan yang terlalu tinggi nih teman-teman. Nah, maka dari itu khusus di video kali ini sobat-sobat, aku akan berbagi tips untuk teman-teman semua caranya untuk menangani serta merawat bunga alokasia di musim hujan seperti ini ya sekarang ini. Nah, langsung aja ya, simak videoku selengkapnya teman-teman. Yang pertama ini contoh dalam satu potnya ya, indukan alokasia ini aku temukan kebetulan ini daunnya menguning seperti ini ya. Ini kemungkinan bisa jadi karena dia itu baik daunnya itu memang usianya udah tua ataupun dia itu udah nggak produktif lagi ya. Nah, daun-daun yang sudah menguning ini ya, agar dia itu tidak memakan banyak nutrisi maupun mengganggu unsur hara untuk tanamannya, maka lebih baik ini kita potong dan gunting saja ya. Ini kita gunting dan potong seperti ini ya. Ini kita buang saja daunnya ya. Nah, agar alokasianya itu bisa tumbuh sehat kembali ya. Kemudian kita cek lagi yuk tanaman lainnya teman-teman. Nah, ini di pot kedua ini ya, kira-kira apa yang akan kita temukan nih teman-teman, bisa lihat nih ya. Ayo dilihat secara mendekat ini ya. Ini ya kelihatan ada jamur-jamur yang tumbuh di media tanamnya ya ini. Nah, ini juga di ujung sini ya, ini ada jamur-jamur kecil seperti ini ya yang tumbuh di media tanam alokasia. Ini kurang bagus ya karena bisa mengganggu tanaman alokasia, maka ini kita buang dulu ya, kita hilangkan, kita ambil saja ya jamurnya, kita buang ya secara manual seperti ini. Ini kita bersihkan ya media tanamnya dari jamur-jamur ya, jamurnya kita buang. Nih, kita bersihkan. Kita buang, kita hilangkan sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ya pot yang lain ini. Nah, ini kelihatan juga ada banyak nih jamurnya ya teman-teman, kalian lihat ini hitam-hitam batangnya seperti ini jamur ya teman-teman. Ini kita buang. Jamur ini bisa timbul ya teman-teman karena medianya itu terlalu lembab ya, jadi bisa mengakibatkan ditumbuhi jamur. Maka dari itu kalian
harus menggunakan media tanam yang poros agar tanaman alokasia kalian itu bisa bertahan di musim hujan seperti saat ini ya, tidak mati karena jamuran ya. Ini kita cek, ini ya jamurnya udah kita bersihkan ya teman-teman, kita buang. Nah, selain itu mungkin ini ya di part selanjutnya teman-teman, ini aku menjumpai tanamanku alokasia bisma ini ditumbuhi gulma seperti ini ya. Kita harus rajin mengecek dan membuang ya, karena ini bisa mengganggu tanaman, memakan banyak unsur hara ya teman-teman. Kita bersihkan, ini juga seperti ini kita buang. Oke, kemudian untuk mentreatment ya, ini tanaman alokasia tadi yang terkena jamur-jamur, kita akan menggunakan larutan fungisida ya, untuk mencegah datangnya jamur kembali pada media tanam alokasia black velvet ini ya. Nah, karena kebetulan ini juga udah lama nggak aku pupuk, jadi aku di videoku kali ini akan menunjukkan cara penggunaan fungisida beserta pupuk NPK yang tepat ya, agar tanaman alokasia ini bisa kembali pulih setelah dia itu terkena jamur ya, subur kembali begitu. Oke teman-teman, untuk mentreatment tadi bunga black velvetku yang kebetulan medianya itu ditumbuhi banyak cendawan ataupun jamur ya, ini kita akan membuat larutan anti jamur serta pupuk ya. Kalian sediakan fungisida ya, boleh merek apapun, ini bisa kalian gunakan untuk tanaman hias teman-teman ya. Selain tanaman hias juga bisa untuk bunga dan buah-buahan ya. Jadi ini pertama-tama kalian sediakan ini ya sekitar setengah liter air ya teman-teman. Kemudian kita akan campurkan fungisida ke dalam air tersebut ya. Ini segini ya fungisidanya, ini kita larutkan. Nah, kita aduk-aduk. Kemudian ya teman-teman, untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman alokasia ya yang tadi diserang jamur, maka sekalian aku akan memberikan pupuk NPK Mutiara 16 ya teman-teman. Ini agar alokasianya habis terkena jamur itu bisa kembali tumbuh sehat ya teman-teman. Untuk takarannya ya, pupuk NPK-nya sedikit saja, ini aku tambahkan ya, NPK warna biru ya teman-teman. Jadi ini kita larutkan ke dalam air beserta fungisidanya tadi ya. Nah, kalau sudah teman-teman aduk jadi satu, kemudian ini ya teman-teman, kalau udah jadi warnanya nanti airnya berubah menjadi kebiruan seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam alat penyiramnya ya ini. Nah, penggunaan dosis NPK serta fungisida itu ya teman-teman tidak boleh berlebihan ya. Karena apa? Bisa malah membunuh tanaman itu sendiri. Nah, kalau udah jadi, selanjutnya ini kita siramkan pada media tanamnya ya teman-teman. Ini kita guyurkan pada tanahnya ya. Nah, saat menyiram pupuk fungisida serta NPK teman-teman, jangan mengenai batang maupun daunnya ya, karena bisa sangat fatal menyebabkan tanaman itu malah menjadi gosong ya. Nah, ini tadi yang terkena serangan jamur ya, kita siram dengan fungisida dan NPK ya. Nah, penyiraman NPK dan fungisida ini bisa teman-teman lakukan secara rutin 1 minggu sekali ya. Ingat, 1 minggu sekali dengan dosis yang tepat ya teman-teman. Jangan terlalu sering ya, harus memenuhi aturan, karena bila keseringan nanti malah overdosis takutnya ya. Ini kita siram pada media tanamnya ya. Untuk penggunaannya ya, ini lebih baik teman-teman NPK-nya itu kalian cairkan ke dalam air seperti yang aku lakukan tadi ya, karena bila ditabur ya pada pot, takutnya nanti bila terlalu dekat dengan batang ya bisa menyebabkan tanamannya itu mati dan layu ya.
Jadi memang selain dicairkan dengan air itu, sebenarnya NPK itu bisa ditaburkan langsung ya, tapi tidak boleh mengenai batang maupun daunnya ya, itu sangat berbahaya bagi tanaman alokasia. Apabila teman-teman memang tidak punya waktu untuk mencampurkan NPK dengan air, maka teman-teman bisa menaburkan langsung, tapi ingat ya, 50 cm jaraknya bila ingin menaburkan NPK-nya dari batang utama ya. Karena bila terlalu dekat nanti malah bukannya bagus dan bisa menambah subur, tapi malah membunuh tanaman itu sendiri ya teman-teman. Kita guyur. Semoga ini dia bisa sehat kembali dan tidak ditumbuhi jamur ataupun cendawan ya teman-teman. Ini ya kita siram Alocasia bismaku ini ya. Ini sebelahnya Watsonia ya. Ini kita siram. Ini juga Regina ya. Perlu disiram fungisida dan NPK. Nih teman-teman. Longiloba juga. Ini ya Watsoniaku kita siram. Oke, cukup sekian ya teman-teman tips dariku untuk mengatasi alokasia di musim penghujan yang menyebabkan ditumbuhi banyak jamur ataupun cendawan ya teman-teman. Ini semoga setelah kita treatment dengan fungisida dan pupuk NPK, maka alokasiaku bisa kembali tumbuh sehat dan tidak ditumbuhi jamur kembali. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di subscribe dan like ya. Thank you.